Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang jaringan telekomunikasi, wireline, wireless, modem, dan satelit. Tujuan pembelajaran: setelah menonton video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan perbedaan antara wireline dan wireless. Setelah itu, peserta didik juga mampu menjelaskan cara kerja modem. Dan peserta didik mampu menjelaskan fungsi satelit. Jaringan telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam aktivitas telekomunikasi. Ada 4 jenis jaringan telekomunikasi yang akan Bapak jelaskan pada video pembelajaran ini. Yang pertama, wireline. Yang kedua, wireless. Yang ketiga, modem. Dan yang keempat, satelit. Wireline berfungsi sebagai jaringan telekomunikasi untuk berkomunikasi secara elektronik. Komputer yang terhubung pada suatu jaringan menggunakan kabel disebut juga wireline. Jadi, wireline itu jaringan komunikasi yang menggunakan kabel. Kabel-kabel yang biasa digunakan pada jaringan wireline yaitu koaksial, twist pair, dan fiber optik. Wireline biasanya digunakan pada area yang kecil seperti satu ruangan atau gedung. Ya, jadi seperti inilah simulasi untuk jaringan wireline. Jadi, tiap komputer yang ada ini berada di satu lokasi yang sempit, biasanya dalam satu ruangan atau gedung, dan dihubungkan menggunakan kabel. Jadi garis warna orange ini dianggap sebagai kabel. Jadi komputer ini saling terhubung menggunakan kabel. Itulah yang disebut dengan jaringan wireline. Kelebihan jaringan wireline yaitu transmisi data atau proses pengiriman data itu cepat, kecepatannya 10 sampai dengan 100 Mbps. Kemudian waktu koneksi antar komputer juga cepat. Karena kecepatan transmisi data sehingga transmisi data berjalan dengan lancar. Selain itu, biaya peralatannya terjangkau. Akan tetapi, jaringan wireline juga memiliki kekurangan. Yang pertama, penggunaan terbatas pada tempat yang terjangkau kabel. Kemudian, waktu untuk instalasi lama. Selain itu, membutuhkan tempat dan lokasi jaringan yang permanen. Kemudian membutuhkan pula biaya perawatan yang rutin. Dan terakhir, jaringan wireline sulit untuk berpindah tempat. Jaringan yang kedua yaitu wireless. Jadi, seiring dengan kecanggihan teknologi informasi, untuk membangun sebuah jaringan komputer, kita juga dapat membangun sebuah jaringan komputer tanpa menggunakan kabel. Dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan nirkabel. Dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan wireless, tanpa menggunakan kabel. Untuk mengganti kabel sebagai penghubung antar komputer, kita dapat menggunakan gelombang radio, sinar inframerah, Bluetooth, maupun gelombang mikro.
Misalnya alat yang dapat digunakan atau dihubungkan pada jaringan wireless yaitu komputer mobile seperti notebook dan PDA, merupakan komputer yang biasa digunakan dalam jaringan nirkabel karena mudah dibawa. Seperti inilah gambaran dari jaringan wireless. Jadi komputer-komputer yang terhubung tidak menggunakan kabel tetapi menggunakan jaringan atau gelombang radio dan gelombang-gelombang lainnya seperti ini. Kelebihan jaringan wireless yang pertama, mobilitas. Artinya, jaringan tanpa kabel ini menyediakan pengaksesan secara real-time kepada pengguna jaringan di mana saja selama berada dalam batas aksesnya. Yang kedua, kecepatan instalasi. Proses instalasi jaringan wireless relatif lebih cepat dan mudah. Tidak membutuhkan kabel yang harus dipasang sebagai penghubungnya. Yang ketiga, fleksibilitas tempat. Artinya, jaringan wireless ini sangat fleksibel, mudah dipindah-pindahkan, tidak seperti jaringan kabel yang sulit untuk berpindah tempat. Yang keempat, pengurangan anggaran biaya. Bila terjadi perpindahan tempat, anggaran biaya dapat ditekan karena jaringan wireless ini tidak menggunakan kabel dan biaya pemeliharaannya pun lebih murah. Yang terakhir, konfigurasi jangkauan untuk jaringan wireless dapat diubah-ubah untuk jumlah pengguna yang sedikit menjadi jaringan komputer atau telekomunikasi dengan infrastruktur yang lebih banyak. Akan tetapi, wireless juga memiliki kekurangan seperti kecepatan transmisi data hanya 1 sampai 2 Mbps. Kemudian transmisi data dari komputer yang berbeda dapat mengganggu satu sama lain. Kemudian alat-alat yang digunakan mahal. Selain itu, ada waktu koneksi antar komputer yang besar. Kemudian ada masalah propagasi radio seperti terhalang, terpantul, dan banyaknya sumber interferensi. Selain itu, kapasitas jaringan wireless memiliki keterbatasan yang disebabkan spektrumnya tidak besar. Kemudian keamanan data atau kerahasiaan data kurang terjamin. Sinyal jaringan wireless juga dapat terputus-putus yang disebabkan oleh adanya benda yang menghalangi sinyal. Yang ketiga, modulator, demodulator atau biasa disingkat dengan modem. Modem ini merupakan media elektronik untuk menghubungkan komputer dengan jaringan internet. Modem bekerja menggunakan sinyal digital yang diterjemahkan menjadi sinyal analog untuk ditransmisikan dan sebaliknya menerjemahkan sinyal analog menjadi sinyal digital. Berdasarkan teknologinya, modem dapat dibedakan menjadi modem dial-up atau modem telepon, gambarnya seperti ini. Kemudian kabel modem seperti ini gambarnya, dan modem DSL seperti ini. Cara kerja modem
Secara umum, modem bertugas merubah data dalam bentuk analog dan digital. Saat komputer disambung untuk berinternet, jika komputer kita akan mengupload atau mengirim data, maka informasi atau data dari komputer dalam bentuk digital akan diubah oleh modem menjadi bentuk analog untuk dikirim melalui kabel telepon atau media lainnya. Saat data informasi analog tadi sampai ke komputer tujuan, maka modem yang ada pada komputer tujuan akan mengubah kembali bentuk data tersebut yang analog menjadi bentuk digital. Begitu pula saat kita mendownload atau menyimpan data atau file. Data tersebut merupakan data analog saat berada pada kabel telepon. Namun, saat masuk ke komputer kita, modem seketika mengubahnya menjadi bentuk digital agar bisa ditampilkan. Yang terakhir, jaringan satelit. Satelit berfungsi sebagai penerus sinyal untuk dikirimkan dari satu titik ke titik lainnya di atas bumi. Selain itu, satelit juga berfungsi sebagai alat komunikasi, broadcast radio atau televisi, serta navigasi dan pembuatan peta. Pada umumnya, jaringan satelit menggunakan jenis satelit geostasioner yang mengorbit pada titik yang sama di atas permukaan bumi dan mengikuti perputaran bumi pada sumbunya. Sistem transmisi data dengan jaringan satelit juga disebut dengan Very Small Aperture Terminal atau VSAT. Jadi seperti inilah gambaran dari jaringan satelit. Jadi ada suatu komputer mengirimkan data. Di sini terdapat antena sebagai pengirim data ke satelit. Kemudian satelit meneruskan kepada antena penerima untuk disampaikan ke komputer tujuan, baik itu menggunakan jaringan internet maupun menggunakan jaringan lokal. Tugas untuk pertemuan kali ini, yang pertama, jelaskan perbedaan antara wireline dan wireless. Yang kedua, jelaskan cara kerja modem. Yang ketiga, jelaskan fungsi satelit. Kirim jawaban kalian menggunakan pesan suara atau voice note melalui chat pribadi di WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.